Namaku Qin Fen. Aku adalah seorang pengguna kekuatan gaib. Sejak turun ke makam Kaisar Dinasti Yao Barat, mata iblis naga lilin ini tak pernah berhenti mengganggu. Kadang terasa panas membara, kadang dingin menusuk tulang. Ia bisa menembus permukaan segala hal di dunia. Tapi juga terus menggerogoti akal sehatku. Wah, ini bukan Master Qin? Hari ini ada waktu main ke wilayah hamba? Orang lain lihat dia sebagai ratu pasar gelap bernilai miliaran, penawan dan memesona. Tapi di mata iblis naga lilinku, dia adalah... Mata kanan mulai berulah lagi, sakit sekali. Datang khusus mencari bosku untuk pinjam sesuatu. Buat meredakan panasnya. Pinjam sesuatu? Master Qin mau pinjam kain penenang mayat ini? Atau mau pinjam hamba ini? Aroma ini, wangi suhu premium pun tak bisa tutupi bau tanahnya. Hanya orang yang sering meraba-raba dipeti mati. Yang punya aura yin sekuat ini. Genggaman Master Qin kuat sekali, pergelangan hamba yang kecil ini. Takutnya patah kalau sedikit ditekuk. Bosku, koin ini dipelihara energi jahat. Kalau masih main-main, takutnya malam ini tangan cantikmu bakal rusak. Master Qin, jangan bercanda seperti itu. Ini mana ada koin penenang mayat? Jelas-jelas media yin yang khusus hisap energi yang. Energi sudah merayap lewat kuku, masuk ke meridian, tinggal 3 tarikan napas. Jarimu akan patah seperti kayu kering, sepotong demi sepotong. Nanti bosku. Bahkan kursi malas pun tak bisa pegang. Kamu serius? HMPH. Dari mana datangnya si miskin hina, berani sentuh tangan Nona Su? Koun tembaga ini. Aku yang beli si kampungan. Minggir, jangan mengganggu pandangan. Si miskin ini ngerti apa, Nona Su? Jangan tertipu mulut manisnya. Koun 5 kaisar besar ini barang bagus, 1 juta. Aku bawa pulang buat tenangkan hati ayah. Tuan Muda Zhao. Master Qin bilang di dalamnya ada sah. Tidak takut beli pulang bikin rumah tangga tak tenang? Aku dilindungi giok darah dinasti Han ini. Siapa berani mendekat, justru si miskin ini. Mungkin lihat pun belum pernah, barang berharga seperti ini. Barang-barang Tuan Muda Zhao semuanya berharga. Betul, Nona Su punya mata yang tajam. Ini mana ada giok darah dinasti Han? Ini jelas-jelas minyak mayat dari terpidana mati. Direndam selama 49 hari, lalu diolah dengan bahan kimia. Untuk memaksa keluar aura kematiannya. Kamu memang cari mati ya? Tuan Qin, Anda lihat apa? Giok ini bermasalah. Giok Tuan Zhao ini memang harta karun, tapi... Ini untuk menutup lubang mayat. Kamu bawa di badan. Mau temani majikannya ke alam baka? Omong kosong. Berani-beraninya kau mengutukku. Ini ku beli 5 juta di lelang. Kau bilang ini sampah untuk mayat? Kalau tak jelaskan, ku cungkil kedua matamu. Ah, 5 juta beli jimat kematian. Tuan Zhao memang kaya raya. Bunuh saja. Tanggunganku. Kamu mau apa? Buka matamu lebar-lebar. Ah, Pergi sana. Memalukan. Tuan Qin, Anda memang luar biasa. Angin tadi membuatku menggigil. Bagaimana kalau malam ini ke tempatku, hangatkan tubuhku.
sekaligus lihat beberapa koleksiku. Asli atau palsu? Asalkan imbalannya memuaskan. Aku mau lihat. Uang atau diriku pasti memuaskan. Tuan Qin, angin kencang. Jangan masuk angin nanti. Bosu, tempat ini mahal sekali. Tapi dibangun dengan unik. Seperti kuburan kuno yang seram. Bau busuk mayatnya sangat kuat. Bos, dia. Tidak apa-apa. Kalian semua keluar. Di dalam panas sekali. Tuan Qin, kenapa masih pakai jaket ini? Tidak takut kepanasan? Ini formasi pengumpul energi negatif. Bosu, jangan pura-pura. Barang yang kau sembah di sini, sudah lama kelaparan ya? Bawa aku ke sini untuk jadi makan malamnya. Tuan Qin memang tidak sabaran. Sudah ketahuan. Aku tidak perlu sembunyikan lagi. Ikut aku ke kamar. Harta karun asli. Ada di ranjangku. Mari kulihat, apa sih niat wanita ular cantik ini? Di balik semua ini. Cermin tanpa wajah. Cermin apa ini? Mereka bilang ini barang antik. Tapi nggak bilang ada maksud lain. Bosu, kamu berani banget ya? Cermin usia itu salah satu dari 4 benda kutub di dunia perampokan makam. Bahkan pencuri makam pun nggak ada yang berani sentuh. Kamu berani taruh benda ini di rumah? Tuan Qin, tolong aku. Asal kamu bisa pecahkan kutukan di cermin ini. Malam ini aku dan seluruh hartaku, semua jadi milikmu. Cermin Wuxiang. Hanya orang yang hampir mati, yang bisa lihat bayangannya di dalam. Sisir rambutku! Sisir rambutku! Hahaha ah! Qinyan, kamu lihat apa? Setengah bulan ini, aku tiap malam mimpi sedang menyisir rambut. Bangun tidur, bantal penuh dengan rambut rontok. Apa aku sebentar lagi mati? Ini bukan kutukan biasa. Ini kutukan darah, atau disebut teknik pengalihan nasib. Ada orang pakai tanggal lahirmu, bikin pengganti di dalam cermin. Begitu rambut, kamu, di cermin habis rontok, kamu, di dunia nyata. Akan membusuk seluruh tubuh dan mati. Tuan Qin, siapa sih yang mau bunuh aku sampai segitunya? Secara logika, pastilah orang terdekatmu sendiri. Bosu, beneran gak tahu? Aku dari kecil hidup menggelandang di pasar gelap, makan dari belas kasihan orang. Tuan Qin, kamu pasti ada caranya, kan? Tolong, aku mohon. Ada caranya, tapi butuh darahmu. Dan kalau cerminnya pecah, isi di dalamnya. Bisa bunuh si pengutuk. Kamu rela? Asal bisa selamatkan nyawaku, semua ikut perintah Tuan Qin. Perintah Sulong, hancurkan ilusi, kembali pada kenyataan. Bajingan tak tahu malu. Dari mana datangnya,
Balik ke sana. Ah, Sial. Hilang, beneran hilang. Cermin Wuxiang MU. Juga beli dari Master Hong Kong itu? Iya, Jangan senang dulu. Aku sudah hancurkan ilmu hitamnya. Orang yang datang cari balas, sebentar lagi sampai. Ternyata benar, mata sulong yang legendaris itu. Sepasang mata ini emang layak 5 miliar. 5 miliar? Siapa yang ngasih harga segitu buat aku? Santai aja, abis kamu mati, pasti kubakar uang kertas kasih tahu. Boleh juga. Tapi siapa yang mati belum tentu. Udah dateng ya? Tinggal aja semua di sini, buat pupuk bunga licoris. Di villa ini. Ayo. Siapa yang suruh kalian dateng? Serbu bareng. Hancurin dia. Cari mati? Ayo semua datang sekalian. Lucu sekali, sekelompok semut ingin menggoyang pohon. Kali ini harus jujur mengaku, kan? Tuan Qin, aku bilang. Itu keluarga Sao, itu Sao Deju. Ternyata memang dia. Cepat pergi sana. Tuan Qin, kamu sebenarnya siapa? Aku sudah bergaul di jalanan 10 tahun. Belum pernah lihat karakter sekejam kamu. Aku siapa tidak penting, yang penting adalah musuh bosku, sepertinya juga musuhku. Gimana? Mau balas dendam? Malam ini kita ke rumah Sao. Ambil kembali medan perang kita. Asal Tuan Qin berani memimpin jalan. Lubang naga sarang harimau ini sudah temani kamu terjang. Ada undangan? Kamu antre dong. Atas, Qin Fen. Qin Fen? Nggak pernah dengar. Pengemis bau dari mana? Villa keluarga Sao nggak boleh mengemis. Pergi. Kinling aja nggak kenal? Jalannya dia berani kamu halangin? Bos Su. Hari ini bos kami ada pesta, nggak ada undangan, nggak boleh masuk. Pergi bilang ke Zhao Deju. Aku sudah datang buat ngasih dia pengantar terakhir. Kalau Nona Su nggak mau nurut, ya jangan salahin kami nggak sopan. Ayo orang. Kami datang malam ini. Udah jadi undangan terbesar buat dia. Malam ini semua minum sepuasnya, besok lelangku. Semua harus kasih hadiah ya. Haha, Bos Zhao. Hadiah segede apa baru disebut gede? Mereka Andre? Mereka siapa? Itu Ratu Pasar Hantu sudah. Cewek biasa aja ini. Kenapa si Tuan Zhao denger langsung ketakutan gitu? Anak buahmu itu terlalu sopan, maksa mau tinggal. Jaga rumah bosu, jadi aku terpaksa datang sendiri. Kasih kamu hadiah balasan ini.
Pangeran muda, itu tanda pengenal prajurit mati keluarga kita. Surga ada jalannya, kamu enggak. Marga Kukin, udah datang yang hadir hari ini. Semua adalah orang-orang dunia berat di kalangan kuno. Kita berani main yang gede enggak? Hadiahnya 20 juta. Ditambah tolong kamu temani aku jalan-jalan sekali, makam besar Karang Hantu Laut Selatan. Jangan bilang 20 juta ini aku keluarin susah. Makam besar klan hantu ini, belum ada yang jelajahin, cuma legenda. Dia mau lihat. Hei Bos Su, dengar dulu ide Kinling. Soalnya taruhannya barang langka nih. Zhao Deju kayaknya yakin banget aku bakal kalah. Gue mau lihat apa yang ada di bawah sini. Jangan-jangan ini yang dibilang. Wah, bau amis darahnya kenceng banget. Ini baru gue datengin dari Asia Tenggara. Patung hantu, katanya bisa tentuin hidup matinya orang. Kita taruhan patung ini, asli apa palsu? Kalau gak berani turun ke makam, duit juga gak ada. Ya gue taruh kedua matamu. Lihat beneran jago atau cuma omong doang. Boleh aja taruhan, tapi taruhan gue mahal. Takut nyawa lo yang murahan gak cukup bayar. Udah, jangan banyak bacot. Aduh, Gimana kampungan? Ini patung ibu hantu. Dibuat dukun dari 99 bayi mati. Kalau lo bisa sebut asal-usul sama kelemahannya, gue yang kalah. Kalau enggak, malam ini mata lo gue ambil. Dasar bego, dikibulin orang aja gak tahu. Malah disayang-sayangin. Ini jelas Jalembo mayat beracun siap meledak. Kinye, perut patungnya kelihatan aneh ya. Di dalam patungnya ada Raja Kumbang Bangkai. Tuan Zhao. Yakin mau taruhan ini? Gue takut nanti kalau kebuka. Lo malah nangis-nangis minta gue. Cuma gertak doang, kalau gak berani ya sujud aja. Kasih sudah ke gue mainin 2 hari. Mungkin gue bisa kasih lo mayat utuh. Loh, Kalau gue gak setuju, buka lebar-lebar mata lo yang kayak anjing. Lihat baik-baik. Ini yang lo sembah dewa apa iblis? ah, Tolongin gue cepetan. Ah, ah. Diam aja ngapain? Cepetan tindak, Tuan Zhao. Gak bisa, aduh. Sial, sakit banget. Ini apaan sih? Ini aja gak tahu? Di perut patungnya ada racun mematikan. Raja Kumbang Bangkai, segel lilinnya aja udah gak kuat, Tuan Zhao malah. Kalung tulang manusia di tangan lo itu aura kotornya. Pas jadi kunci buat bangunin dia, kayaknya gue yang menang nih. Tapi taruhannya lo yang bayar sendiri ya. Gue buta mata, gue mata anjing. Minta ampun, tolongin gue, tolongin. HM, nyelamatin lo juga bisa, tapi lo harus kasih tahu gue. Cermin tanpa wajah itu gimana ceritanya? Aku. apakah kamu yang menyakitiku? Bos terlalu memujinya. Tuan Zhao tidak punya kemampuan itu. Dalangnya adalah orang lain. Aku tidak punya dendam denganmu. Siapa sebenarnya? Aku akan membantumu. Jangan, hentikan. Anak muda, beri kelonggaran di mana perlu, jangan berlebihan. Orang dari keluarga Zhao bertanya padaku belum? Paman. orang tua ini siapa lagi? Bahkan dia pun tidak kenal. Gu adalah sesepuh keluarga Zhao, otoritas tunggal di dunia barang antik Beijing. Paman kandung Tuan Zhao. Oh, ternyata Master Gu. Maaf. Paman, kamu akhirnya datang. Aku hampir mati. Hah, tidak berguna. Anak muda, seranganmu begitu kejam, tidak takut umurmu pendek? Patung ibu hantu ini meski jahat, tapi juga benda langka. Kamu menghancurkannya, berarti menghancurkan keberuntungan keluarga Zhao. Kita harus menghitung ini. Orang tua ini seperti kunang-kunang.
Seluruh tubuhnya penuh ketenaran gelap, keberuntungan. Mengambil mantra penguburan sebagai jimat, keberuntungan keluarga Zhao. Sudah habis disedot energi negatif, kan? Kamu, orang tua, jangan sok tua. Keponakanmu Zhao Deju yang mulai duluan. Kalah terima. Kenapa keluarga Zhao tidak bisa terima kalah? Hah? Nak, karena kamu paham, aku adu mata denganmu. Tebak asal tongkat ini, selesai. Tidak bisa, tinggalkan bola matamu, untuk teman minum keponakanku. Kayu tersambar petir. Masih Kayu penakluk naga khusus istana dinasti Ming. Master Gu, ceritamu bagus. Sayangnya cuma bisa bohongi orang awam. Di mataku, ini bahkan lebih buruk dari kayu bakar. Mata naga lilin, penglihatan tembus. Qin Fen, beraninya kamu. Berani menghina benda pusaka pamanku, lancang, anak tak tahu diri. Ini pohon bengkok tempat Kaisar Chongzhen gantung diri dulu. Diambil bagian yang hitam kesambar petir. Dihadiahi oleh 81 biksu tinggi. Baru jadi tongkat naga penenang sial ini. Kamu bilang ini kayu bakar, sungguh menggelikan. Ini bukan energi keberuntungan, lihat baik-baik. Jelas dendam terkumpul ratusan tahun, si tua ini. Bahkan menjadikan benda sangat negatif ini sebagai pusaka. Dan membawanya setiap hari, pantas dahi hitam, sebentar lagi mati. Qin Ye, hati-hati. Aku baik-baik saja. Pohon tempat Chongzhen menggantung diri. Kurasa itu kuburan massal, dipakai untuk ditancapkan di atas makam. Bendera pemanggil arwah, kayu pagoda itu bersifat yin. Kau bahkan merendamnya dengan minyak mayat, cahaya merah ini bukan hasil pembukaan mata. Api dicelup merah dengan darah 1000 orang. Omong kosong. Mata naga lilin, menghancurkan ilusi, menyerang titik Qi dan menutup meridian kematian. Apa bau ini? Busuk sekali. Ini bau busuk. Apa itu? Itu lipan. Paman. Ah, Inilah kemampuan matamu, menganggap benda pemanggil hantu ini sebagai harta karun. Master Gu, matamu memang buta sungguhan. Si Zhao, harta apa lagi yang kau punya? Keluarkan semuanya. Si Qin, jangan sombong, pamanku hanya mengalah padamu. Ronde terakhir, aku akan membuatmu kalah habis-habisan. Kau kan punya mata yang tajam? Lihatlah ini. terbuat dari giok hetian lemak domba kualitas terbaik. Keluarga Zhao akhirnya mengeluarkan harta karun andalan mereka. Sepertinya kali ini yang kalah adalah Master Qin. Wah, tinta hitamnya tegas, goresannya kuno, pasti lukisan dinasti Tang. Lihat aura lukisannya, Zhongkui ini seperti hidup. Jangan-jangan ini karya orisinal Buddha Ozi. Bocah. Lukisan Zhongkui ini adalah harta penjaga rumah keluarga Zhao, diwariskan ribuan tahun. Kalau kau bisa menemukan kelemahannya, atau mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Hari ini, harta kekayaan miliaran ini akan kuberikan padamu. Bagaimana, Master Qin? Lukisan ini terlalu menekan. Bahkan orang awam seperti aku bisa merasakan, ini pasti barang luar biasa. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Aku bisa mengabaikan omongan mereka. Jangan khawatir, Master Qin, meski aku harus menghabiskan seluruh hartaku. Aku akan menjamin keamananmu. Tidak perlu,
Hal kecil ini masih bisa kuhadapi. Lukisan ini memang lukisan kuno dinasti Tang, teknik goresannya juga tidak bermasalah. Tapi aneh, mata Zhongkui dalam lukisan ini ternyata tertutup, dan kanvasnya sepertinya ada lapisan tersembunyi. Di dalamnya ada alur pola geografis yang rumit, seperti sebuah peta. Atau seperti formasi kuno. Jangan-jangan ini? Apa? Ini bukan lukisan Zhongkui, jelas-jelas ini lukisan penutup. Yang legendaris untuk menyembunyikan rahasia langit, yang tersembunyi di bawah lukisan ini. Barulah rahasia yang benar-benar mengejutkan. Dan rahasia ini, sepertinya ada hubungan erat dengan mata naga lili milikku ini. Sikin, kau pikir dengan berlambat-lambat bisa mengulur waktu untuk mengelabui? Kalau kamu tahu diri, berlutut dan minta maaf kepada kami. Lalu hancurkan mata kananmu, tinggalkan bola mata ini. Kalau tidak, tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Selesai, Kinye, jangan harap bisa hidup lagi. Keluar dari perkebunan Zhao. Wah, tidak bisa lolos dari nasib. Baiklah, kalau mau bertaruh nyawa, aku akan penuhi keinginan kalian. Bawakan tinta dan kuas, hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu lukisan dalam lukisan, dunia terbalik. Apa yang dia lakukan? Menyiram lukisan Tang dengan Mao Tai? Gila? Ini karya asli yang bernilai ribuan, menyentuhnya saja tidak boleh. Berhenti. Kamu gila? Ini lukisan Wu Daozi. Kamu mau menyiramnya dengan anggur? Pengawal, hancurkan dia. Perintah diterima, Tuan Zhao. Siapa yang berani bergerak? Kinye sedang bernegosiasi, akibatnya bagi yang tidak tahu aturan. Sama seperti botol anggur ini. Ini teknik mencuci lukisan yang hilang, menggunakan anggur untuk mengubah naga, menggunakan tinta untuk memanggil dewa. Apakah legenda hantu dalam lukisan itu benar? Kulit bisa dilukis, tulang tidak. Buka. Garis emas seperti naga, noda darah seperti iblis, muncul. Aduh, dingin sekali. Apa benar ada hantu di lukisan itu? Cepat lihat, ada mata di atas sana. Kenapa persis sama dengan mata kanannya? Kinye, apa ini juga mata Julong? Tapi kenapa bisa begini? Aku juga tidak tahu. Ini petaku Lunsu. Peta hantu yang dikuburkan rahasia panjang umur dalam legenda. Keluarga Zhao mencari selama 3 generasi, ternyata tersembunyi di dalam lukisan. Jangan terlalu jauh menjangkau, hati-hati tanganmu dipotong. Sekarang peta ini milikku, dan juga bersama dengan kekayaan miliaran keluarga Zhao. Hahaha, milikmu? Mimpi. Cuma dengan gerakan tanganku. Semua orang akan ditembaki sampai berlubang. King, berikan petanya padaku, kalau tidak mereka semua akan mati bersamamu. Mati bersamamu. Ingkar janji, tidak punya kata, Zhao Deju. Keluarga Zhao masih punya muka tidak? Tuan Zhao, peta ini bukan aku tidak mau memberikannya padamu. Tapi nasibmu terlalu ringan, tidak bisa menanggung konsekuensinya. Percaya tidak? Coba saja. Berdiri, kamu berhenti. Aku perintahkan, aku benar-benar perintahkan. Terserah kamu. Serang. Kalian semua mati. Tuan Zhao, jangan. Astaga, kenapa bisa begini? Ini tidak mungkin. Kamu ini manusia atau bukan sih? Sebenarnya, saat aku membuka lilin naga, aku menghentikan waktu di sekitarku selama 1 detik. Lalu mematahkan laras senjata dengan pikiranku. Tapi, trik dewa seperti ini nggak perlu dijelasin ke orang mati.
Sudah kubilang, menilai barang bukan cuma soal barangnya, tapi juga hati dan keberuntungan orang. Gambar naga hantu ini keluar. Udah ngeresap semua energi jahat dalam radius 100 li, Sao udah habis. Kenapa gini? Kenapa? Aku nggak terima. Nggak terima. Hati busuk, Sigu, ini balasan buat kejahatanmu. Cewek kecil, kamu nggak ada hak bicara di sini. Berkata kasar lagi ke gue. Minggir sana. Ilmu pindah nasib. Jadi cermin Wuxiang itu ulahmu. Apa? Sigu? Kita belum pernah ketemu, kenapa kau mau celakain aku? Aku nggak ngerti apa yang kalian omongin. Sampai sekarang masih nggak ngaku. Ilmu pindah nasib itu, yaitu kutukan darah, mengorbankan nyawa keluarga dekat. Buat nambahin umur dan keberuntungan diri sendiri atau keluarga. Keluarga dekat? Paman Qin, maksudmu dia anakku? Kamu cari orang pura-pura jadi master dari Hong Kong. Sengaja kasih cermin Wuxiang ke bossu. Gue nggak salah kan? Ternyata begitu. Nggak punya anak, nggak punya istri. Bukannya cuma punya satu keponakan, Pangeran Sao? Jadi bossu, kok bisa jadi keluarga Sao juga? Omong kosong. Kalau kau masih berani ngomong sembarangan, hati-hati aku sobek mulutmu. Qin Fen, kamu punya bukti buat omonganmu ini? Garis keturunan ini nggak bisa kamu sangkal. Konyol. Demi keluarga Zhao, demi Zhao Deju. Kau tega mau ambil nyawa anak kandungmu sendiri? Betul, sudah adalah anak hasil hubunganku yang salah waktu muda. Dengan seorang pembantu. Pangeran Zhao yang kudukung mati-matian, malah anak yang gak berguna. Makanya aku mau pakai ilmu pindah nasib. Untuk pindahin keberuntungan dan nasib anak kandungku ke keponakanku. Berarti ini juga surat kematian buat kalian. Sok banget. Aku nggak pernah mau mengakui kau sebagai ayah. Kasih kontraknya dengan baik, harta warisannya kami terima dengan senang hati. Paman ke depannya, kita nggak bakal beneran jadi miskin kan? HMPH. Aku masih punya cadangan. Ini belum selesai. Sepertinya gambar ini bukan cuma sekedar peta biasa. Sepertinya dia memanggilku untuk pergi ke tempat yang tertutup es dan salju. Tanah kematian. Kinye, ini apa yang terjadi? Apa si tua Zhao itu curang? Kok peta ini jadi kertas kosong? Sudah susah payah, cuma dapat angin aja. Jangan panik. Zhao belum sehebat itu bikin palsu. Kain kuno ini terbuat dari sutra duyung dari dasar laut selatan. Atau kulit duyung legendaris. Tahan air, tahan api. Tapi punya satu sifat tersembunyi. Duyung yang air matanya jadi mutiara, ternyata benar ada. Tak hanya ada, tapi juga ahli menyamar. Bisa berubah warna sesuai lingkungan. Hanya dalam kondisi tertentu, baru tampak wujud aslinya. Kondisi tertentu? Matikan lampu. Aduh, cahaya ini bikin deg-degan. Kayak hidup. Kinye, lihat. Jangan takut sendiri. Ini reaksi fosfor yang saling silang. Bisa menyerap cahaya samar dari alam. Justru dalam kegelapan total, baru kelihatan. Yang aku takutin bukan hantu. Gelap begini, Kinye nggak lihat jelas. Kalau aku disangka siluman di gambar, gimana? Bos bercanda. Tapi kalau jadi siluman beneran, bisa makan Kinye, ya lumayan juga. Kinye, nggak takut sama siluman ini?
Bos Su. Kalau masih main, nggak usah ke pasar malam. Qin Ye yang mulai duluan. Oke, nggak main-main lagi. Barang tua berapa tahun ini? Qin Ye, gambarnya nggak kelihatan. Gimana cari Kunlun Su? Huruf tersembunyi di sutra duyung butuh api gaib untuk muncul. Ada fosfor khusus di gambar. Hanya dengan cahaya tertentu. Jalan sebenarnya baru kelihatan. Malam ini, harus ke ujung pasar malam lagi. Hanya di sana, ada lentera gaib 9 mata yang kucari. Ujung pasar malam? Maksudmu? Gudang Yin Yang yang dewa kematian pun nggak berani urus? Barang yang dijual, semuanya diambil dari mulut mayat. Kita balik aja musuhan sama Sao. Ke tempat itu lagi. Bahaya nggak sih? Tempat paling berbahaya, justru paling aman. Lagi pula tanpa lentera itu, gambar ini cuma sampah. Mobil. Malam ini, lingkaran bawah tanah ibu kota akan gempar lagi. Kapan mulai hari ini? Santai aja. Makanan enak nggak buru-buru. Katanya ada barang bagus. Perhatikan. Ini ember darah berusia ribuan tahun, baru digali. Merupakan barang kuburan keluarga kekaisaran dinasti Han. Konon jika dipakai bisa memperpanjang umur dan kebal racun. Harga buka 5 juta, 6 juta, kualitasnya ini. Lebih merah dari yang kulihat di Hong Kong. 8 juta, barang ini aku yang ambil. Pas untuk memberi keberuntungan pada ayahku. Kalau tidak mau tanganmu membusuk, jangan sentuh itu. Itu bukan ember darah. Itu adalah lemak mayat. 15 juta. Harta ini pasti aku dapat. Jin, siapa berani rebut? Berarti melawan keluarga Jin. Jin daya terlalu semena-mena. 15 juta seperti mainan. Ah, siapa suruh keluarga Jin kaya berkuasa, kita tak berdaya. Anak liar dari mana berani mengejekmu, Jin? Kenapa, kamu juga tertarik harta ini? Sayangnya, kamu tak mampu beli kan? Beli? Sampah berbahaya ini, dikasih 1 miliar pun. Aku masih jijik menyentuhnya, Bos Jin. Karena kamu habiskan 15 juta. Beli jimat kematian, disimpan seperti pusaka. Kamu berani bilang ini palsu? Kamu tahu siapa aku? Aku kolektor terkenal di Beijing. Ahli pengumpul sampah maksudnya. Ember darah asli. Seluruhnya halus, di dalamnya ada alam semesta. Punyamu ini. Punyaku ini kenapa? Merahnya tidak murni? Merahnya terlalu mencolok, pakai pewarna kimia dan lemak mayat. Dicampur. Ember darah asli adalah benda mati. Di dalam punyamu ini ada makhluk hidup. Omong kosong. Kamu ngerti apa? Ini barang kuburan keluarga kekaisaran Han. Keluarga kekaisaran Han? Kurasa produk bengkel tak bermoral modern. Bos Jin, dengar nasihatku. Barang ini jika dipakai, tak sampai 3 hari, darahmu akan tersedot habis. Pengawal, tangkap dia. Tuan, makanan bisa sembarangan, kata-kata tidak. Kamu bilang ini palsu, jika tidak ada bukti. Malam ini, mungkin harus tinggalkan 1 tangan. Untuk minta maaf pada Bos Jin. Aku tak punya kebiasaan minta maaf pada orang mati. Kamu berani mengutukku? Kutukan atau bukan, bakar saja tahu. Karena tak ada bukti. Jangan salahkan kami tak berbaik hati. Selama aku ada, tak ada yang bisa sakiti Qin. Bukti sederhana. Bawa api,
Sampah resin sintetis ini, begitu dibakar. Bau busuk mayatnya, aku yakin semua yang hadir bisa menciumnya. Bangsat, kau berani membakar barang berhargaku. Kalau tidak ada masalah setelah dibakar, nyawamu yang kutuntut. Baiklah, ayo kita bertaruh. Kalau aku kalah, nyawaku untukmu, kalau kau kalah. Batu penekan kain ini, jadi milikku. Bagaimana? Baik, aku bertaruh denganmu, kau kalah, akan kubuat jadi lentera kulit manusia. Dia gila ya, bertaruh dengan batu jelek seharga 15 juta. Mungkin dia ingin terkenal sampai gila. Ingin menarik perhatian dengan cara yang sensasional. Tuan, Anda yakin mau bertaruh dengan batu penekan kain ini? Ini cuma kami pakai untuk ganjal kaki meja. Kenapa? Aturan Yin Yang Chang, apa mau mengatur taruhannya juga? Bos Jin, jangan-jangan Anda takut. Aku takut sama kamu, aku mau lihat. Kamu bisa mengeluarkan apa? Bau gosong ini dari mana? Tidak, aku mau muntah. Barang apa ini? Cepat ambil. Bos Jin, maaf menang. Gyo Kaisar Ziwei ini, aku terima. Untuk jadi sumbu lentera gambar itu, pas sekali. Kakek Qin, batu ini benar-benar berharga. Terlihat terlalu biasa. Semakin jelek penampilannya, semakin menakjubkan isinya. Ini namanya keahlian tanpa polesan. Benarkah? Jangan-jangan dia ahli. Siapa yang tidak bisa membual? Gyo Kaisar Ziwei, aduh aku tidak tahan, kakek Qin ya. Jangan-jangan Anda mau bilang ke semua orang. Batu jelek untuk menekan taplak meja ini. Lebih berharga dari 15 juta milikku. Kalau Anda bisa mengeluarkan bunga dari dalamnya. Aku akan makan meja ini di tempat. Tidak usah, aku takut gigi Bos Jin patah. Bos Jin lihat baik-baik. Apa yang disebut barang berharga sejati? Lihat jelas, ini Gyo Kaisar Ziwei. Bahan yang hanya layak untuk stempel kaisar di zaman kuno. Terkubur lama di mata naga, hidup menghisap energi ungu. Yang ini jangan bilang 15 juta, bahkan 100 juta. Anda cuma bisa mencium baunya. Wah, salah lihat. Kakek Qin, Jin kalah dengan ikhlas. Beberapa benda punya jiwa, di tangan orang biasa jadi batu. Di tangan yang paham, ini adalah nyawa. Ada masalah. Tuan Qin, tunggu dulu. Kau merusak acara Bos Jin, lalu membuka kotak misteri gudang Yinyangku. Kau dapat rezeki nomplok, lalu mau kabur begitu saja. Jangan anggap remeh gudang hantuku. Orang ini auranya gelap, ternyata ahli bela diri. Apa aturan gudang Yin Yang adalah merampas terang-terangan? Giok ungu ini sudah lunas, jadi milikku. Kau mau makan gelap? Mana berani mundur? Mundur? Tuan Qin salah paham, pemilik gudang kami ingin bertemu. Dia bilang, karena Tuan Qin dapat sumbu lampu ini, pasti. Juga untuk peta sutra duyung itu. Kebetulan, lentera mata 9 yang bisa menerangi peta. Ada di tangan pemilik gudang kami. Bos di balik gudang Yin Yang, memang tidak biasa. Bahkan tahu aku punya peta sutra duyung. Tampaknya dunia bawah tanah ibu kota lebih dalam dari yang kuduga. Sayangnya aku, Qin, bukan tipe orang yang mau diatur. Mau mengundangku? Boleh. Tapi aku orangnya pemarah. Kalau tidak lihat barang asli, bisa-bisa aku hancurkan rumah. Bosu, ayo kita temui pemilik gudang ini. Lihat dia manusia atau hantu. Tuan Qin jangan pergi. Kemungkinan besar ini jebakan. Sepertinya jamuan Hongmen, mereka semua berbau mayat. Tidak seperti orang hidup. Orang hidup saja tidak takut, apalagi orang mati.
Di depan mataku ini. Itu hanya lelucon. Kamu adalah? Hamba adalah pemilik gudang yin yang ini. Benar-benar Giok Kaisar. Pemuda, aku sudah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya menunggu orang yang bisa menyalakan lentera ini. Cepat letakkan di atasnya, aku ingin melihat. Di mana Gunung Kunlun dalam legenda itu? Sepertinya ini lentera mata 9 dalam legenda. Yang bisa menyingkap semua ilusi. Pak Tua, jangan buru-buru. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku pinjam lampumu. Lihat petaku, bagaimana transaksi ini? Dengan jimat ini ditinggalkan kakekmu di sini. Dia bilang, kalau ada keturunan yang bawa Giok Kaisar, lentera ini dikembalikan ke pemilik aslinya. Tuan Qin, hati-hati. Orang tua ini tidak terlihat seperti orang baik. Tapi jimat perampok makam di tangannya tidak bisa dipalsukan. Kakekku sebelum hilang memang bilang, akan menyimpan pusaka keluarga. Pada teman yang bisa dipercaya. Anak muda, masih bengong apa? Cepat taruh gioknya di atas. Kakekmu dulu orangnya blak-blakan, kok ke generasimu jadi cerewet begini. Oke, aku percaya sekali ini. Ilmu lilin naga, api siluman nyala. Api ini kok biru? Serem banget lihatnya. Ini api siluman, khusus buat tembus ilusi. Sudah, cepat keluarin peta. Oh iya, siap. Kinye, ini. Yang digambar di sini, kok kayak terbalik. Dan tempat yang ditandain, kayaknya nggak ada di bumi. Nggak, ada. Ini yang disebut kacau balau yin yang. Tempat yang kita cari, ada di perut Kunlun. Perut Gunung Kunlun? Ternyata legenda itu beneran. Kinfen, cepetan kasih tahu aku. Masih ada tanda lain nggak di atasnya? Misalnya, tulisannya mata air keabadian di mana? Hah, mata air keabadian? Jangan mimpi, Pak Tua. Di peta cuma tandain satu tempat. Yaitu gue yang mau kita tuju, nggak ada yang lain. Nggak mungkin. Kakekmu dulu jelas bilang. Di peta ada rahasia keabadian, pasti lu nggak teliti. Aku lihat lebih jelas dari siapapun. Selain gua itu, cuma ada satu baris tulisan kecil. Oh. Tulisan apa? Cepat bilang. Yang masuk pintu ini putus anak saudara, Pak Tua. Artinya siapa yang pergi? Harus putus hubungan sama keluarga. Lihat kondisi lu setengah mati gini. Nggak ada keluarga di samping, gimana bisa? Lupakan aja. Kasih peta ke aku. Ini petunjuk yang kubeli dengan setengah nyawa, anak muda. Ada hal-hal yang lu nggak bisa tangani, serahkan. Aku jamin lu bisa semena-mena di Beijing. Lu sendiri aja hidupnya tergantung mutiara mayat, satu tarikan napas. Kayaknya keluar dari ruang rahasia ini aja susah. Lu bisa lihat? Nggak mungkin. Ini harta rahasia yang dibuat Raja Mayat Siangsi. Anak kecil kayak lu mana mungkin ngerti barang bagus. Mata kananku ini bisa lihat semua dalam tubuhmu. Jantungmu udah berhenti berdetak lama. Yang bikin lu hidup sekarang, energi mayat dari mutiara ini. Ini bukan keabadian, tapi pinjam nyawa. Kinye, jangan banyak omong sama dia, si tua ini jijik banget. Kita hati-hati, cepetan pergi. Dasar perempuan sialan, lu cari mati. Yang cari mati itu lu. Si tua ini meski kelihatannya serem, tapi cuma macan kertas. Bocah, lepasin aku. Lu tahu siapa aku? Aku ini kepala gudang Yin Yang. Kau berani sentuh aku? Seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota, nggak bakal lepasin kau. Terus gimana? Di mataku, cuma orang sakit yang mau mati aja. Aura hitam di dahimu itu, udah hampir gak kebendung kan? Kalau gak lepasin orang sekarang, gua langsung remukin mutiara ini. Di tenggorokanmu. Jangan sembarangan, Tuan Qin. Kita bisa bicara baik-baik. Semua mundur, biarin mereka pergi. Dari tadi kalau gini kan selesai.
lampu ini gue pinjem dulu. Nanti abis gue balik dari Kunlun, baru gue kirimin peti mati buat lo. Buat balasan. Tuan Qin, kita kok sembarang ambil harta kepala gudang. Dia itu orangnya pendendam, pasti nggak bakal berhenti gini aja. Terus buat ke Kunlun, tempat angker itu, cuma peta sama lampu nggak cukup. Perlu senjata buat jaga-jaga. Gunung Kunlun itu daerah super dingin. Bahaya nggak cuma dari alam, tapi juga banyak binatang buas misterius. Pisau atau senjata biasa di sana. Es aja nggak bisa tembus. Pintar. Ayo, gua ajak lo cari pedang bagus yang bisa bunuh setan. Sekalian ketemu si gila pandai besi yang namanya Tai Guaili. Mau beli? Pedang Raja Yu di dinding itu baru aja digali. 2 juta, harga pas. Tuan Qin, pedang ini kelihatannya bagus, 2 juta juga nggak mahal. Gimana kalau... Bos Li, kita terang-terangan aja. Kerajinan buat nipu bule kayak gini. Nggak usah dikeluarin malu-maluin. Yang gua mau itu senjata asli yang bisa motong es abadi. Hah? Terus lo bilang di ruangan ini, mana yang menurut lo asli? Kalau lo nggak bisa milih, omongan lo tadi, gua suruh lo telan balik. Di ruanganmu ini, cuma satu barang yang asli. Tapi nggak ada di dinding. Ada di lantai. Wah kakak, ngaco banget. Rumah gua bersih-bersih, di lantai cuma ada debu arang sama air. Mana ada senjata sakti? Kalau lo nggak bisa jelasin hari ini, jangan harap keluar dari pintu ini. Oke. Sekarang gua kasih lo lihat. Berat banget. Bos Li, tongkat ini gua beli. Tuan Qin, lo gak apa-apa kan? Nggak milih pedang-pedang bagus di dinding. Ini kan penuh debu arang. WKWKWK, dasar lu buta ya? Itu tongkat api yang udah gua pakai 10 tahun. Mau beli? Boleh. 500 rupiah, ambil dan pergi. Bos Li, kamu yakin? Ini teman lamamu selama bertahun-tahun. Tidak takut menyesal nanti? Aku Tai Guaili, bicara pasti ditepati. 500 rupiah, kalau berani beli, sekarang juga aku tulis kwitansi. Tidak perlu serumit itu. Bos Li, pernah dengar besi awan api merah? Bukan besi dewa yang konon jatuh dari langit itu? Katanya besi itu hanya bisa meleleh di kawah api. Kenapa tanya itu? Tidak apa, cuma aku merasa tongkat api MU ini agak mirip besi dewa. Omong kosong. Kalau ini besi awan api merah, mana mungkin aku pakai untuk mengaduk tungku? Pergi sana. Jangan ganggu urusanku. Benar atau tidak, coba saja tahu. Apa yang kau lakukan? Itu air minumku. Ini, bagaimana bisa? Tongkat tua ini bisa mendidihkan air? Karena ia bukan benda sembarangan. Besi ini, secara alami membawa sifat api. Letakkan di air, pasti mendidih. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Sudah 10 tahun kupakai. Kok tidak pernah terasa istimewa? Karena kau tidak memberi makannya. Senjata dewa pun punya nyawa. Butuh darah untuk bangun. Minum darah? Kau jangan cari gara-gara. Kalau tongkat besi ini bisa minum darah, hari ini kuserahkan bengkel ini padamu. Kau yang bilang. Janji orang terhormat. Secepat cambuk, cepat teteskan darah. Aku mau. Lihat trik apa yang kau punya. Baik. Benda dewa, sadarilah, tarik darah, buka segel, bangunlah.
Ini, suara naga? Astaga, tongkat tua ini benar-benar hidup. Karena inilah pisau api merah. Hei, transaksi ini batal. Bengkel bisa kuberi. Tapi, Tidak perlu. tongkat api ini kubuat untuk membakar. Tidak tahu ada harta di dalamnya. Kau cuma dapat untung. Menipu orang baik. Tinggalkan pisaunya, uang kubatalkan. Kalau tidak, hari ini kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Baik, menipu orang baik. Tadi siapa yang bilang 500 rupiah, ambil dan pergi? Apa? Bosli, mau coba rasanya peluru? Atau merasa kepalamu lebih keras dari jarum besi? Dasar perempuan. Jangan ancam aku dengan senjata. Aku Tie Guai Li, tidak takut ancaman. Hari ini aku gak akan mundur. Kalau berani, tembak saja. Bos Li, ini tidak masuk akal. Kita tadi sudah sepakat. 500, bayar langsung, sekarang mau mundur, kalau tersebar. Reputasi Tie Guai Lian Yu. Yang adil kepada semua, masih mau dipertahankan? Reputasi berharga berapa? Ini adalah senjata pusaka, harta warisan. Kalau dijual 500, leluhurku bisa bangkit dari kubur. Menghina aku? Pedang ini, kamu tidak bisa simpan, karena dia sangat kuat dan panas. Sedangkan tubuhmu penuh racun dingin Xuanin, sudah masuk ke sumsum tulang. Setiap jam Zi, kaki ini. Rasanya sakit seperti digergaji, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Luka ini adalah sisa dari eksplorasi makam Gletser 10 tahun lalu. Sudah cari banyak tabib, tapi tidak bisa sembuhkan. Kamu ada cara? Aku tidak hanya bisa obati, tapi juga buat kaki ini. Lebih kuat dari sebelumnya. Pedang ini aku mau. Tapi resep ini bisa selamatkan kakimu. Meskipun Cian bagus. Tapi harus punya nyawa untuk memegangnya. Transaksi ini, kamu tukar atau tidak? Aku tukar. Tuan Qin, kita dapat senjata pusaka dengan mudah sekali, ya? Kupikir akan ada perkelahian. Terkadang, mengobati lebih efektif daripada berkelahi. Kamu tidak bohong padaku? Benar bisa sembuhkan kakiku? Aku, Qin Fen, tidak pernah bohong. Kalau tidak percaya, bisa saja tidak menukar. Tapi aku ingatkan, racun dingin dalam tubuhmu, paling lama bertahan 3 bulan lagi. Nanti kaki bukan sakit lagi, tapi akan lumpuh. Tuan Qin benar-benar luar biasa. Aku yang tidak tahu diri. Pedang ini milik Tuan. Tuan Qin, pedang ini memang bagus. Tapi sarung pedang biasa tidak bisa masuk. Sekali sentuh akan terbakar jadi abu. Kalau dibawa begini, sebelum sampai ke Kunlun, kita berdua sudah matang dibakar. Harus cari cara untuk menutupnya. Jangan buru-buru. Meskipun pedang ini kuat, tapi segala sesuatu saling terkait. Karena dia punya sifat api, pasti ada benda bersifat air yang bisa menahannya. Sifat air? Di mana kita cari? Tidak perlu cari, ada di depan mata. Bos Li, tolong sampai tuntas. Kain lap meja di pinggangmu, berikan padaku untuk buat sarung pedang. Bagaimana? Mata Tuan terlalu jeli. Tuan Qin, ini adalah sutra es ulat 1000 tahun yang susah payah kudapatkan. Tahan api dan air, biasanya aku pakai buat nahan percikan api. Jangan banyak omong. Sarung pedang ini, mau kamu kasih atau enggak, harus kasih. Jangan lupa, siapa yang sembuhkan kakimu ini. Oke deh, aku takut sama kamu. Ah, Kamu gimana? gak apa-apa. Tuan Qin, pedang ini emang galak banget. Sebentar-sebentar bikin panas.
Kayak, Kayak apa? kayak Tuan. Luarnya dingin banget, tapi di dalam hati ada api yang tersimpan. Tapi aku suka rasanya dingin dan panas sekaligus. Gabung jadi satu baru sempurna. Tuan Qin, menurut Tuan, kita berdua, apa juga kayak pedang sama sarungnya? Bosu, pinter banget ngomongnya. Bukan aku yang pintar, tapi barangnya emang bagus. Sekarang kita bisa jalan dengan tenang. Tuan Qin, tempat ini rasanya aneh. Api di lentera itu kok warnanya hijau? Terus, sekeliling nggak ada jejak kaki orang hidup sama sekali. Soalnya di sini, emang bisnisnya sama orang mati. Sebelum masuk gunung, kita harus cari pemandu di sini. Dua bos mau masuk gunung? Gunung Kunlun lagi sering longsor salju akhir-akhir ini. Tanpa aku nuntun, dewa aja susah lewat. Lihatnya kalian paham. Kalung mata 9 ini, aku anggap hadiah perkenalan, 1 juta. Jamin kalian aman sepanjang jalan. Mata 9? Ini barang langka banget. Di pasaran harganya bisa puluhan juta. 1 juta semurah ini? Ternyata buatan pabrik modern, pakai asam kuat merusak batu akik. Lalu disulitasi dari bekas tinggi, jadi barang palsu. Tunggu, talinya bukan dari kulit sapi, tapi urat manusia. Dikelilingi aura dendam yang kental. Jangan sentuh. Barang ini jebakan. Ada apa? Laugia, kalungmu ini buatannya rapi banget. Cuma talinya pakai urat kaki orang yang baru mati, ya? Gimana? Mau pakai tali pembawa maut ini buat nyawa kita? Tetap terkubur di salju. Sial, ketemu ahlinya. Udah ketahuan. Ya jangan pergi, yang cowok bunuh. Yang cewek tinggalin jadi istri di markasku. Mimpi. Tuan Qin, kamu gak usah turun tangan, biar aku yang urus mereka. Jangan. Biarkan aku saja. Aku kan masih harus jadi pelindung bunga. Pengen bunuh aku? Pas banget. Pisau api merahku baru saja diasah pertama kali. Masih kekurangan beberapa hantu untuk dijadikan persembahan. Ini, pisau iblis apa ini? Kamu manusia atau hantu? Saudaramu, saudaraku semua. Ya Tuhan, ada hantu. Kamu yang hantu dong. Bicara baik-baik seperti manusia. Sudah kukatakan. Menggunakan barang jahat seperti ini untuk menyakiti orang, akan mendapat balasan. Pisau api merah baru saja diasah, cocok sekali menggunakan sial dari tubuhmu. Untuk membesarkan arwah pisau. Tuan Qin, saya buta tidak melihat gunung, tolong jangan bunuh saya. Saya tahu jalan masuk ke Kunlun Su, orang keluarga Sao. Bawa jalan, kalau kamu berani main tipu. Aku akan menguliti kulitmu dan membuatnya menjadi gendang kulit manusia yang asli. Tidak berani, tidak berani. Depan itulah pintu masuk Kunlun Su. Lauga, semoga kamu tidak bohong. Bawa kami masuk. Tuan Qin tolong ampuni saya. Semua pemandu sudah bersumpah. Tidak akan pernah melangkah masuk setengah langkah pun. Sejujurnya saya kasih tahu, di sini ada monster. Orang yang masuk tidak pernah ada yang keluar kembali. Tuan Qin, ini adalah pintu masuk Kunlun Su. Kenapa kedua orang itu tidak kelihatan? Kamu bicara tentang Gu dan Zhao Deju? Mereka tidak di sini. Jangan-jangan benar sudah dimakan monster? Tidak ada monster di sini juga. Lalu kenapa orang-orang ini mati?
Mungkin yang membunuh bukan monster, tapi keserakahan. Pintu es ajaib ini hidup. Itu adalah kelopak mata garis naga Kunlun. Orang yang tidak paham barang antik melihatnya sebagai sebuah pintu, tapi di mataku, itu adalah es batu Tai Sui raksasa yang sudah memiliki akal budi sendiri. Naga lilin kembali ke tempatnya. Aura ungu datang dari timur. Buka untukku. Tuan Qin, kamu benar-benar hebat. Bosu, ikuti baik-baik. Yang tersembunyi di bawah sini. Itulah harta terlewat terbesar di dunia ini. Bosu pelan-pelan. Jembatan gantung ini tidak normal. Setiap buah ambar adalah sebuah jebakan. Salah langkah satu langkah, lava di bawah akan menelan kita semua. Jebakan? Aku tidak melihatnya. Qin Fen, hati keabadian. Itu milikku. Apa yang kamu katakan? Selama dapatkan itu, aku bisa selamanya muda. Dan abadi selamanya. Ada apa denganmu? Benda itu sangat aneh, seolah-olah itu benda jahat. Lepaskan. Kamu cemburu padaku. Cemburu aku punya kualifikasi untuk mendapatkannya. Sudah, apa kamu gila? Ini aku, Qin Fen. Aku tidak kenal siapa itu Qin Fen. Hanya tahu bahwa siapa yang menghalangi jalan saya akan mati. Ada yang tidak beres. Mata sudah kosong, gerakannya kaku seperti boneka kayu. Ada orang lain di dalam makam bawah tanah ini. Memang benar, ada sesuatu yang salah. Siapa itu? Keluar saja dari tempat persembunyianmu. Keluarga Qin, tidakkan kamu duga ini? Gu Zhao Deju, kalian masih belum mati? Apa yang telah kalian lakukan pada sudah? Memang pantas disebut Tuan Qin, mata kamu sungguh tajam. Sayangnya sudah terlambat, pintu makam bawah tanah. Hanya mata naga lilinmu yang bisa membukanya. Jadi kami sengaja membiarkan gadis ini hidup. Hanya untuk membuatnya melawanmu. Orang Gu mengatakan bahwa harimau ganas pun tidak memakan anaknya. Sudah itu anak kandungmu sendiri loh. Lalu bagaimana? Gadis ini cuma anak luar nikahku. Aku bisa memasukkan tanggal lahirnya ke dalam cermin tanpa bentuk. Menggunakan kutukan darah untuk melakukan mantra pertukaran nyawa. Tentu saja, aku juga bisa menggunakan mantra boneka penarik jiwa ini. Untuk menjadikannya bonekaku, aku suruh ke timur, dia tidak berani ke barat. Selama aku ada, kalian tidak bisa menyentuh sehelai bulunya pun. Sudah, jangan takut, aku tidak akan biarkan apa-apa terjadi padamu. Lucu sekali. Apa kamu pikir dia masih mengenalimu sekarang, Paman? Jangan banyak bicara dengannya, biarkan dia rasakan sendiri. Apa itu yang namanya pemerasan emosi keluarga? Gadis nakal, jangan salahkan ayah yang kejam, ini semua karena kamu lahir di zaman kacau. Dan juga wajahmu yang sangat menarik perhatian. Qin Fen, hari ini adalah hari kematianmu. Serang! Qin Fen, aku akan membunuhmu. Hari ini kamu pasti mati. Tuan Qin, jangan bermimpi jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana kamu akan mati. Tembak. Sudah, bunuh dia. Baik Tuan. Qin Fen, mati saja. Tidak, jangan. Aku tidak mau menembak.
Kamu lebih suka paksa daripada manis, dasar gadis nakal. Masih mau bertahan? Tuan Qin, tolong bunuh aku. Selama aku masih punya akal sehat. Aku tidak mau menyakitimu. Sungguh mengharukan sekali, Qin Fen. Ternyata gadis ini sangat mencintaimu. Karena kamu sangat peduli padanya, mari kita coba cara lain. Kamu gila. Mau selamatkan si jalang ini? Boleh saja. Tapi kamu harus ambilkan hati abadi di altar itu. Kalau tidak, kubunuh dia di depan matamu. Itu pasti jebakan. Siapa yang percaya omong kosongmu? Cepat, atau dia mati sekarang juga. Baik, aku setuju. Tuan Qin, jangan. Jangan pedulikan aku. Lepaskan sudah. Qin Fen, oh Qin Fen. Kamu masih terlalu muda. Mau mati demi wanita? Dengan harta karun ini, kita akan jadi dewa. Dunia ini akan jadi milik kita. Apa ini? Tolong aku. Paman, lepaskan dia cepat. Sudah kubilang, hati abadi itu bermasalah. Keserakahan yang membinasakan mereka. Layak dapat hukumannya. Sudah, aku ayahmu. Tolong aku. Asal kamu selamatkan aku. Semua hartaku akan kuberikan padamu. Ayah, saat kau gunakan aku untuk tukar nyawa. Pernahkah kau pikir aku anakmu? Saat kau kendalikan aku dengan benang. Pernahkah kau pikir aku anakmu? Kamu mau apa? Durhaka. Sejak kau buang aku tak punya ayah lagi. Tembakan ini untuk diriku sendiri. Mungkin agar kau tak terlalu menderita. Itulah balas budi atas kelahiranku. Qin Fen, awas belakang. Kamu kenapa? Lari cepat. Jangan tertipu ilusi. Lari bukan solusi akhir. Akhir penilaian harta, pisau api penyingkap kebenaran. Ayo kita pergi. Tuan Qin, matamu.
Tuan Qin, aset keluarga Zhao sudah kuambil alih. Separuh sudah disumbangkan sesuai perintahmu. Aku percaya dengan kerja Bosu. Omong-omong, matamu yang itu benar-benar tak terlihat bedanya? Justru kalau tak terlihat beda, itulah keahlian sejati. Menilai harta, menilai orang. Pada akhirnya yang dinilai adalah hati yang biasa ini, Bosu. Inilah harta terbesar kita.